Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Fikri Hairul Sulistio Direza dengan NPM 13.0111.019.0063. Saya berasal dari tutor B11. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai trajektori dari sperma seperti itu. Tentunya membahas mengenai sperma, kita akan membahas terlebih dahulu lokasi dan juga intinya lokasi dari proses pembentukan sperma itu sendiri. Jadi untuk sperma itu sendiri akan dibuat di testis, di mana testis ini merupakan memang organ reproduksi utama dan juga akan menghasilkan sperma melalui proses yang disebut dengan spermatogenesis. Testis juga ini merupakan gonad laki-laki dan juga berada di bawah penis. Nah, ini di sini lokasi testis, berada di bawah penis, dan dia itu udah berada di dalam kantung yang bernamakan skrotum seperti itu. Lalu nanti testis akan menghasilkan sperma yang merupakan sel kelamin pria, serta juga testosteron dan juga hormon-hormon seks lainnya. Nantinya hasil dari spermatogenesis nantinya akan berpindah ke epididymis. Nah, di sini akan berpindah ke epididymis. Lalu dia itu akan bermaturasi di epididymis. Untuk secara mikroskopisnya dari testis itu sendiri nanti ada struktur bernama seminiferous tubul, nanti akan berpindah, sperma itu akan berpindah ke melalui straight tubul, retestes, dan juga nanti ke efferent ductus. Lalu selanjutnya setelah sampai ke epididymis, di sini akan menjalani maturasi, di mana nantinya sperma dari testis itu sendiri dia itu akan matang saat bergerak melalui saluran melingkar di epididymis. Nah, nanti setelah lama hubungan seksual dan juga ejakulasi, sperma itu sendiri dia itu akan dikeluarkan dari epididymis ke vas deferens, di mana nanti vas deferens dia itu akan memanjang ke sini ke atas, di atas urinary bladder, lalu akan berada di over dari ureter, lalu dia itu akan berterminalisasi di sini di ejaculatory duct seperti itu. Selain itu nanti juga vas deferens juga dia itu akan bergabung dengan ujung vesicula seminalis yang merupakan salah satu dari kelenjar aksesori. Nah, ini seminal vesicle di sini nanti akan bergabung di ejaculatory duct. Nanti dari vas deferens itu akan membentuk ampula van deferens dan juga nanti akan bertemu di ejaculatory duct bersama dengan terminal dari seminal vesicle-nya itu sendiri. Lalu nanti ductus ini sendiri dia itu akan menerima cairan semen dari vesikula, nanti dia juga akan melewati prostat di sini, akan melewati prostat, lalu dia itu akan ke lubang eksternal di ujung penis. Tentunya sperma itu sendiri kan dia itu membutuhkan suatu nutrisi atau istilahnya bergantung pada cairan semen atau mani yang membuatnya tetap bergerak dan juga hidup. Nah, di mana cairan-cairan ini sendiri diproduksi oleh selama ejakulasi oleh kelenjar-kelenjar aksesori seperti ada tadi vesika seminal ini. Lalu ada juga prostat tentunya di sini prostat, dan juga ada bulbo-uretral gland di sini, di mana nanti vesicula seminalis dia itu merupakan dua struktur mirip kantung, letaknya itu sendiri dekat di belakang kandung kemih dan juga meluas ke arah belakang kandung kemih seperti ini. Dia itu sendiri di sana mereka akan masing-masing bergabung dengan salah satu vas deferens untuk membentuk saluran ejakulasi, di mana nanti vesikel dia itu akan mengeluarkan cairan berwarna coklat keputihan yang juga dia akan mengandung gula, prostaglandin, dan juga zat lainnya yang membentuk sekitar 2/3 volume dari air mani. Lalu ada prostat. Nah, ini prostat. Di sini prostat, dia itu akan letaknya ada terletak di bawah kandung kemih dan di atas pangkal penis. Dia itu akan berisi saluran ejakulasi dan juga uretra prostat di sini. Di sini ada ejaculatory duct dan juga di sini ada prostatic uretra seperti itu. Lalu nantinya saat air mani memasuki uretra, prostat akan mengeluarkan enzim yang membantu mengaktifkan sperma juga. Lalu yang terakhir ada kelenjar bulbo-uretral atau bulbo-uretral gland, di mana dia itu akan, atau nama lainnya kelenjar koper, dia ini merupakan ukurannya ukuran kacang, seperti kacang atau ukuran kacang seperti itu, dengan saluran tunggal yang terhubung ke uretra, di mana dia itu akan muncul dari prostat seperti itu. Jadi nanti dia akan berterminasinya di uretra di sini. Oke, selanjutnya kelenjar ini juga dia itu akan menambahkan mukus yang akan membantu motilitas dari sperma. Nah, selanjutnya setelah sperma itu sudah sampai ke bagian uretra, nanti di bagian penis maksudnya, tentunya sebelum ke sana kita akan membahas lebih dahulu
penis, di mana penis ini merupakan bagian dari alat kelamin luar laki-laki, bergantung atau tergantung dari tubuh di bagian depan dan sampingnya seperti itu. Lalu secara internal penis ini sendiri dia memiliki semacam ada tiga kolom, semacam kolom seperti itu. Ada corpora cavernosa di sini, di mana dia ini corpora cavernosa ini dia tuh berpasangan memanjang bersama dari akar penis melalui tubuh. Lalu ada corpus spongiosum di sini. Dia itu corpus spongiosum berjalan di sepanjang bagian bawah cavernosa, di mana dia itu memiliki uretral spongial uretra atau peniuretral seperti itu. Dan juga ini jaringan ini merupakan strukturnya seperti spons, di mana ketika adanya rangsangan seksual, ruangan di jaringan ini akan terisi darah sehingga nanti penis itu akan menjadi kaku sehingga nanti akan memfasilitasi sperma yang akan dikeluarkan agar dia itu dapat istilahnya dapat menembus vagina untuk mengantarkan air manis langsung ke sistem reproduksi wanita. Intinya diperlukan juga adanya rangsangan atau ereksi seperti itu agar sperma itu dapat disalurkan dengan tepat ke arah sasarannya seperti itu istilahnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.